Hey guys, selamat datang kembali di Naksir Sneakers. Di kesempatan kali ini gue akan melakukan performance review terhadap sepatu yang keren banget, yaitu seri Jordan Westbrook One Take, salah satu budget model dari Westbrook line. Dan seperti biasa untuk performance review gue lakukan langsung live di lapangan basket guys. Jadi buat kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa langsung subscribe dan nyalain tombol loncengnya. So without further ado, let's check it out and stay tuned langsung di lapangan guys. Oke guys, first kita mulai dari segi tractionnya dulu. Sepatu ini memiliki traction yang bisa gue bilang normal. Jadi di lapangan yang bersih kalian bakal dapat grip yang oke banget. Tapi di lapangan yang sedikit berdebu atau lapangan yang kotor, menurut gue sepatu ini tidak dapat nge-grip secara maksimal guys. Dan dari segi traction patternnya sendiri, gue bisa bilang sepatu ini menggunakan traction pattern semi-semi kayak herringbone gitu. Jadi modelnya memang mirip banget kayak herringbone, tapi bisa dibilang juga rubber yang digunakan di sepatu ini terbilang cukup tipis dan benar-benar playable guys. Jadi gue nggak begitu sarankan sepatu ini untuk digunakan di lapangan outdoor, meskipun sepatu ini menggunakan XDR, yaitu Extra Durable Rubber dari Nike. Dari fitnya sendiri, sepatu ini gue bisa bilang fit true to size, dan dari segi materialnya sendiri, mostly sepatu ini terdiri dari bahan mesh, dan ada beberapa layering material seperti sintetik dan juga terdapat fuse material di bagian high wear area. Ngomongin masa kenyamanannya juga, di bagian belakang dari sepatunya, di sini ada kayak padding-padding gitu. Nggak terlalu banyak padding, tapi menurut gue cukup untuk memberikan kenyamanan terhadap sepatu ini. Dan ngomongin masa kenyamanannya sendiri, gue ngerasa sepatu ini ada sedikit dead space, terutama di area depan sini, di bagian forefoot. Meskipun ini juga jadi isu yang sering gue temukan di sepatu-sepatu budget model guys. Jadi seperti di Kyrie Flytrap 3, terus ada di Kyrie Low 2. Tapi di sepatu ini off profile-nya jauh lebih baik dibandingkan dua sepatu tersebut guys. Jadi sebenarnya di bagian forefoot area gue berharap lockdown-nya itu sedikit diperbaiki. Dan menurut gue pribadi sepatu ini bakal jadi sepatu yang cocok buat kalian yang memiliki kaki lebar guys. Dari segi materialnya sendiri ini nggak memerlukan break-in time sama sekali, karena mostly terdiri dari bahan mesh. Dan ini bagian fuse yang ada di sini, ini sebenarnya ini berfungsi untuk memberikan kalian protection juga terhadap materialnya. Jadi gerakan-gerakan seperti jab step, ini di cover. Materialnya yang ada di samping ini cukup kuat untuk mengkontain kaki kalian. Dan juga pada bagian depan dari sepatunya ada fuse material juga, yang ini juga berfungsi untuk menjaga durabilitas dari sepatu ini guys. Dari segi tractionnya sendiri, seperti yang gue bilang tadi, lapangannya ini kebetulan gue lagi ada di lapangan yang cukup bersih. Kalian bisa dengar juga sepatu ini cukup berdencit di lapangan yang bersih, dan gue bisa dapetin traction yang benar-benar gue harapin di sepatu ini. Jadi kalau gue ngelakuin gerakan seperti ini, crossover, apapun, semua bisa di cover saat gue menggunakan sepatu ini. Memang kalau gue main di lapangan yang sedikit kotor, gue sempat beberapa kali kepleset juga. Jadi kalian perlu wiping beberapa kali, kalian tinggal wipe gini aja. Dan ini akan sangat membantu traction yang ada di sepatu ini. Ngomongin masa cushion yang ada di sepatu ini, meskipun ini merupakan sepatu budget model dari seri Westbrook, tapi ternyata cushion yang ada di sepatu ini nggak kayak seri budget sama sekali guys. Bahkan menurut gue sepatu ini bisa dibilang cushionnya itu hampir mirip dengan seri signature sepatu Nike lainnya. Jadi ini merupakan fitur yang gue suka banget di sepatu Jordan Westbrook One Take ini. Dan untuk overall cushionnya sendiri, sepatu ini menggunakan Zoom Air Unit di bagian forefoot. Ini yang jujur merupakan main fitur banget di sepatu ini. Jadi meskipun sepatu ini budget model, kalian masih tetap bisa mendapatkan cushion yang gue bisa bilang hampir mirip sama apa yang kalian bakal dapetin di sepatu Why Not 0.3. Cuma mungkin bedanya aja di sepatu Why Not 0.3, gue ngerasa cushionnya itu sedikit lebih berisi, jadi lebih solid gitu dibandingkan dengan sepatu ini guys. Dan untuk overall feel-nya bouncy, dan kalian tetap akan mendapatkan core feel saat kalian menggunakan sepatu ini. Terlebih lagi untuk foam yang digunakan di sepatu ini juga bagus banget. Ini sama seperti foam yang digunakan di sepatu Why Not 0.3 guys. Jadi meskipun di bagian heel sepatu ini tidak ada teknologi cushionnya, foam yang ada di sepatu ini menurut gue bakal membantu dalam memberikan impact protection. Untuk bagian supportnya di sepatu ini mostly kalian akan mendapatkan support dari wide base yang sepatu ini berikan. Jadi sepatu ini memiliki base yang cukup lebar, jadi ini berfungsi untuk memberikan kalian stabilitas juga saat menggunakan sepatu ini. Jadi meskipun sepatu ini nggak ada outrigger sama sekali, tapi kalian tetap mendapatkan base yang gue bisa bilang lebar dan cukup rata guys di bagian forefoot. Di bagian heel kalian juga akan mendapatkan sedikit rounded outsole. Ini adalah part yang gue bisa bilang ada plus minusnya, dimana gue ngerasa heel to toe transition di sepatu ini oke banget.
Tapi di satu sisi kadang saat gue ngelakuin gerakan defense, gue ngerasa di bagian heel ini sedikit goyang, dan itu adalah sensasi yang sedikit aneh aja saat gue menggunakan sepatu ini. Lebih lagi kalian akan mendapatkan decouple outsole, di mana bagian belakang dan juga di bagian depan dari outsole-nya ini terpisah. Ini berfungsi untuk memberikan kalian arch support, dan ini juga akan memberikan kalian ekstra fleksibilitas di bagian forefoot kalian juga. Dan juga terlebih lagi di bagian heel kalian akan mendapatkan heel support, atau di ini juga ada TPU heel counter yang ini berfungsi untuk memberikan kalian support di bagian ankle kaki kalian. And yo guys, kembali lagi ke YouTube Studio Naksir Sneakers. Menurut gue sepatu Jordan Westbrook One Take cukup nyenengin sih pas gue coba untuk main pakai sepatu ini. Meskipun gue nggak bisa bilang sepatu ini perfect karena memang ada beberapa part yang gue ngerasa sebenarnya bisa jauh lebih baik lagi. Tapi secara overallnya sendiri gue cukup suka dengan sepatu ini guys. Dan kalau kita ngelihat sepatu-sepatu budget sebelumnya, kadang itu ada part yang di-compromise sama Nike. Contohnya aja kayak di Kyrie Flytrap kemarin yang gue review, sepatu tersebut punya traction yang gokil banget, bener-bener durable, solid, tapi dari segi cushionnya sendiri kurang menurut gue. Dan kalau di sepatu ini menurut gue ini bakal jadi sepatu yang memiliki fitur all around cukup baik guys. Jadi itu ada salah satu aspek yang bener-bener gue suka banget di sepatu ini, dan bahkan ini merupakan salah satu budget model yang menurut gue jauh lebih oke dibandingkan sepatu-sepatu budget yang pernah gue cobain sebelumnya. Dan buat kalian tertarik sama sepatu ini dijual dengan harga Rp1.429.000. Kalian bisa langsung check out ke website Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website Hoops Point guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gua guys. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.